Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma fakihna fid din. Ya Allah, semoga hari ini Engkau mudahkan kami ya Allah untuk mendengarkan, untuk mengambil ilmu, hikmah dan pembelajaran agar kami bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Bersihkan hati kami wahai Allah, terangkan hati kami ya Allah agar kami mudah menerima ilmu-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Puan-puan, makcik, kawan-kawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ada yang baru berjumpa dengan saya pertama kali? Oh, baru pertama kali, atau ada yang sudah sebelumnya? Boleh tunjuk tangan supaya saya tahu? Lumayan banyak. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua. Sudah 1 minggu saya berada di sini, kawan-kawan sekalian, sebab ada program TV yang harus saya selesaikan sebanyak 12 episode kemarin dan sudah selesai semuanya. Akhirnya saya datang hari Ahad, balik hari Isnin nanti insya Allah. Dan setiap harinya saya datang ke masjid-masjid, salah satunya masjid inilah, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah saya bahagia berada di Malaysia selama 2 tahun terakhir inilah. Apalagi 1 tahun terakhir ini saya cukup sering untuk datang ke sini. Dan saya harus berterima kasih kepada suami saya, karena suami saya lah yang mendorong saya, puan-puan sekalian. Beliau mengatakan, untuk apa pergi ke Malaysia kalau hanya untuk syuting TV saja. Padahal hanya di malam hari, pagi hari kita ada buat apa-apa, petang hari tak ada buat apa-apa, kenapa tak keliling masjid saja. Jadi saya sangat berterima kasih pada suami, sebab suami saya lah yang membuat saya pada akhirnya berkeliling masjid di Malaysia ini, alhamdulillah. Baik puan-puan sekalian, saya kenalkan diri saya tak? Atau kita langsung saja?
Saya Oki Setiana Dewi, kawan-kawan perempuan makcik boleh panggil saya Oki. Umur saya 29 tahun. Kata makcik, kata puan di sini, oh anak saya pun umurnya 29 tahun. Saya adalah seorang ibu dari 3 anak. Yang pertama umurnya 3 tahun Maryam, yang kedua umurnya 2 tahun Khadijah, yang ketiga umurnya 8 bulan Ibrahim, yang keempat Sulaiman, yang kelima Aisyah, nantilah itu coming soon insyaallah. Tapi udah ada nama. Udah ada nama, insyaallah doakan. Mas Sani di Indonesia sama activity, datang ke masjid-masjid, program TV agama di salah satu stasiun TV di Indonesia. Kemudian saya masih studi lagi, saya masih belajar lagi dengan major dakwah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi doakan saya semoga selesai. Sekarang lagi buat research, lagi menulis. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini saya diminta oleh pengurus masjid untuk memberikan tajuk berupa apa bahasa Melayunya tuh ya? Karena kasih kukongsikan. Saya tak paham sebetulnya tajuknya karena kasih kukongsikan, tapi saya kemudian mengambil summary, kesimpulan, maksudnya mungkin adalah karena rasa cinta Allah kepada hambanya yang sangat besar, maka Allah bagi kepada hambanya semuanya. Maka hari ini kita akan membahas mengenai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja bentuk kasih sayang Allah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga banyak sekali kisah-kisah mengenai orang-orang yang mencuri dan mencari, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puan-puan sekalian, sebelum kita mulai tadi kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Atau ketika membaca basmalah juga Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat Ar-Rahman, ada kalimat Ar-Rahim. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, baik yang beriman maupun yang tak beriman di muka bumi ini. Jadi kalau ada yang bertanya, dia penuh dengan maksiat, dia melakukan berbagai macam kejahatan, tapi kenapa Allah berikan pada dia? Atau dia adalah orang yang tak menyembah Allah, tapi kenapa Allah berikan kebaikan pada dia? Sebab Allah memiliki sifat bernama Ar-Rahman. Maknanya adalah bahwa Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kalimat Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim di sini dimaksudkan adalah kasih sayang Allah yang khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman saja. Berupa taufik untuk menjalankan ketaatan, mudah untuk berbuat kebaikan, keteguhan dalam iman, dan kemuliaan bagi orang-orang beriman ini akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah dan dibebaskan dari nerakanya Allah. Ar-Rahim, kasih sayang Allah pada orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman berbuat kebaikan, Allah balas di dunia, Allah balas di akhirat. Tapi ketika orang yang tak beriman kepada Allah berbuat kebaikan, Allah balas di dunia, tapi tak bernilai apa-apa di akhirat. Itu yang membedakan orang beriman dan orang tak beriman. Semua orang buat baik, setiap berbuat perbuatan baik pasti akan kembali kepada diri orang tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, tak ada yang sia-sia. Semua kebaikan, dia beriman, dia tak beriman, kebaikannya akan kembali pada dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, siapapun yang berbuat keburukan, maka akan kembali juga kepada dirinya sendiri. Orang buat jahat, kejahatan itu akan kembali lagi kepadanya. Maknanya adalah orang beriman, tak beriman, dia berbuat baik, dia pasti akan mendapatkan kebaikan pula dalam hidupnya. Namun berbeda, orang beriman dibalas tidak hanya di dunia, tapi dibalas juga di akhirat Allah. Orang tak beriman dibalas di dunia, tak bernilai apa-apa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu puan-puan sekalian. Baik, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan rombongan perang. Dan kemudian ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya dalam situasi perang.
Rasulullah dan para sahabat melihat ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya. Panik, takut, sedih, menangis, berlari-lari mencari di mana bayinya sebab bayinya hilang. Setelah dalam keadaan kalut, dalam keadaan confused, dalam keadaan sedih, seorang ibu itu menemukan bayinya. Ketika bayinya ditemukan oleh ibu tersebut tak berpikir apa-apa lagi, puan-puan sekalian. Ibu tersebut langsung membuka bajunya di depan banyak orang dan langsung menyusui bayinya. Karena rasa kasih sayang yang sangat luar biasa seorang ibu kepada anaknya, sehingga ibu ini betul-betul di pikirannya hanya bagaimana anaknya supaya hidup, tak kehausan, tetap bisa makan, tetap bisa minum. Sehingga kehilangan anaknya betul-betul tak mampu. Ketika dia dapatkan anaknya di hadapannya, dia buka bajunya. Dia tak lagi pikirkan orang lain, dia menyusui anaknya. Lalu Rasul katakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana kalau ibu ini menurut pendapat kalian membuang anaknya atau melemparkan anaknya dalam kobaran api? Mungkin tak itu terjadi?" kata Rasulullah. Dalam keadaan ibunya menyusui, tiba-tiba kalau ada perintah ibunya untuk melemparkan anak itu kepada kobaran api, mungkin tak itu terjadi? Sahabat Rasul mengatakan, mungkin tak, Bu? Tak mungkin. Tak mungkin. Sahabat mengatakan, tidak mungkin. Sementara seorang ibu itu sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalam api, ibu itu sanggup untuk melakukan apapun agar anak itu selamat. Mana mungkin anak itu dilemparkan ke dalam kobaran api? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, sungguh Allah lebih sayang pada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya. Maknanya adalah kasih sayang Allah lebih dari segala-galanya. Kalau kita bicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari, puan-puan sekalian, kasih sayang siapa yang paling besar pada makhluk? Dari makhluk ke makhluk, kasih sayang siapa? Kasih sayang ibu pada anak, betul tak? Mungkin ibu pada suami lebih besar kasih sayang ibu kepada anak dibanding ibu dengan suami, betul tak? Makanya kalau kesedihan paling berat bagi diri seorang ibu adalah kalau kehilangan anaknya. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Kesedihan terberat bagi diri seorang ibu adalah apabila anaknya wafat kembali kepada Allah, meninggal dunia. Itu kesedihan yang sangat berat bagi diri seorang ibu. Ibu sangat-sangat menyayangi anaknya, namun Rasul katakan Allah lebih sayang kepada makhluknya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi tak perlu kita ragukan kasih sayang Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu di antaranya diturunkan untuk kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar yang buas itu juga mengasihi anaknya. Sebuas-buasnya binatang, kalau dengan anak sendiri tak mungkin anaknya dimakan, betul tak, Bu? Sebab kasih sayang yang Allah berikan, satu rahmat saja. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat, masih ada sisa 99 rahmat lagi yang belum Allah berikan, dan Allah akan berikan itu nanti di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini dijelaskan satu rahmat Allah saja yang diturunkan di muka bumi ini, kita sudah tengok semua orang saling berkasih sayang. Ibu kepada anaknya sampai binatang buas, binatang liar berkasih sayang kepada anaknya. Baru satu rahmat. Masih ada 99 rahmat yang belum Allah turunkan dan akan diturunkan nanti di hari kiamat kelak. Baik puan-puan sekalian. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 107, kawan-kawan boleh tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Tadi saya ucapkan ar-rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, dibalas di dunia juga dibalas di akhirat. Namun orang-orang yang tak beriman hanya dibalas di dunia saja. Dalam surah Al-Mu'minun 107 yang tadi saya bacakan, maknanya adalah, wahai Tuhan kami, ini untuk orang-orang yang tak beriman, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
Begitu banyak orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Pada hari akhir nanti ia ingin dikembalikan ke dunia. Ia ingin dihidupkan kembali untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi, penuh dengan penyesalan. Kali ini saya ingin memberitahu kepada puan-puan sekalian bagaimana kasih sayang Allah bertambah. Apa-apa saja yang kena kita lakukan agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, puan-puan sekalian. Pertama adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dikatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Bahwa ada sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, puan-puan sekalian. Allah untuk Nabi Muhammad SAW yang fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk kita agar kita tak tersesat dalam kehidupan ini. Itu sebabnya untuk bisa menambah kasih sayang Allah, perbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana puan-puan boleh tengok dalam surah Al-An'am ayat 155. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Agar Allah bertambah kasih sayangnya kepada kita, perbanyak baca Al-Quran, karena Allah menjanjikan dalam surah Al-An'am ayat 155, yang banyak baca Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan turunkan kasih sayangnya. Puan-puan sekalian, Al-Quran memiliki hak yang harus kita tunaikan. Al-Quran tidak hanya sebagai sebuah hiasan dinding saja atau sebagai kaligrafi saja. Al-Quran punya hak, kawan-kawan sekalian, puan-puan sekalian. Al-Quran yang turun para sahabat-sahabatnya sampailah kita mengenal Islam memiliki hak. Hak yang pertama dari Al-Quran adalah dibaca. Engkau baca dari awal hingga akhir, dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Puan-puan sekalian, ketahuilah bahwa ketika engkau membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka bernilai satu kebaikan bernilai 10 pahala. Alif, lam, mim, alif, lam, dan mim. Ada 3 huruf, bernilai 3 kebaikan, bernilai 30 pahala. Karena satu kebaikan, satu huruf, bernilai 10 pahala. Sehingga tidak ada sia-sia ketika kita membaca Al-Quran, puan-puan sekalian. Maka buatlah target dalam kehidupan kita. Kalau di Indonesia ada sebuah community, namanya adalah One Day One Juz. Community ini diikuti oleh 113.000 orang-orang Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, yang mereka berkomitmen untuk membaca Al-Quran satu hari minimal 1 juz. Namun kemudian mereka mengetahui bahwa ada orang-orang yang tak mampu untuk membaca satu hari 1 juz. Sebetulnya puan-puan sekalian, satu hari 1 juz itu bisa kita selesaikan dalam kira-kira 30-45 menit kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Kita punya masa 24 jam. Kenapa tak kita gunakan 30 sampai 45 menit untuk membaca 1 juz Al-Quran? Kalau tak mampu 1 juz Al-Quran, okelah, satu hari setengah juz Al-Quran. Tak mampu juga 1 hari setengah juz Al-Quran, oke, tak apa, 1 hari 1 page, 1 halaman Al-Quran. Mampu tak 1 hari 1 halaman Al-Quran? Ada juga yang tak mampu, 1 hari 1 ayat saja baca Al-Quran. Takkanlah kita baca 1 hari 1 ayat, Yasin, Shadaqallahul Adzim. Mungkin tak, Bu? Tak mungkin, Bu, ya? Tak mungkin, Puan, ya? Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Tak mungkin. Tak mungkin ada orang baca 1 hari 1 ayat. Pastilah dia akan tambah ke ayat-ayat berikutnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah tak apa, sikit-sikit, asal istiqomah. 1 hari 1 ayat, esok 1 hari 1 ayat dibaca, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah hari ini 1 juzuk, 1 tahun kemudian baru baca 1 juzuk lagi. Allah menyukai yang sedikit-sedikit tapi istiqomah, terus-menerus dilakukan, terus-menerus dikerjakan. Baca setiap hari, puan-puan sekalian. Dan hindari diri mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat, dengan lirik-lirik yang tidak bermanfaat, sebab tak ada pahala di dalamnya.
Di akhirat kelak, Allah tak suruh kita konser puan-puan sekalian. Ayo jom nyanyikan lagu yang kau hafalkan selama di dunia. Tak. Allah suruh kita baca. Baca dan baca dengan tartil sebagaimana engkau membaca di dunia. Baca, Allah naikkan derajat kita. Kita baca lagi dengan tartil, Allah naikkan lagi ke tingkat syurga yang lebih tinggi. Sampai nanti tingkat syurga paling atas, Allah katakan berhenti. Disinilah tempat engkau berada, di syurga tertinggi. Jadi posisi kita, kedudukan kita di hari akhir nanti tergantung dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca selama kita di dunia. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita hafalkan, semakin tinggi pula kedudukan kita di hari akhir nanti di dalam syurga, puan-puan sekalian. Kedua, hak dari Al-Quran adalah tidak hanya sekedar engkau baca, tapi juga engkau tadabbur, engkau hayati, engkau pahami maknanya. Di dalam Al-Quran, sepertiganya berisi tauhid, sepertiganya berisi hukum-hukum, sepertiganya lagi berisi kisah-kisah. Makanya kalau kita dengar Rasul katakan surah Al-Ikhlas adalah sepertiganya Al-Quran. Maknanya apa? Karena surah Al-Ikhlas membicarakan mengenai perkara tauhid, sehingga dikatakan sebagai sepertiganya Al-Quran. Di dalam Al-Quran sepertiga memang membicarakan tentang tauhid, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok sedikit surah Al-Ikhlas, tadi kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat menyembah, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tempat bergantung. Ini tauhid nih. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah surah Al-Ikhlas di dalam Al-Qur'an dinilai sebagai sepertiga Al-Qur'an, karena kalau puan-puan baca isi Al-Qur'an, sepertiganya memang berisi tauhid. Puan-puan sekalian, Al-Qur'an tidak hanya engkau baca, tapi Al-Qur'an juga engkau tadabbur, Al-Qur'an juga engkau hayati, kemudian kita pahami, baca terjemahnya, membuat kita pada akhirnya bergetar hati ini. Dan ketika kita bergetar hatinya, berarti kita termasuk orang yang memiliki hati yang hidup. Ada orang yang memiliki hati yang mati, puan-puan sekalian. Hati yang mati itu adalah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi dia tak tersentuh sedikit pun hatinya, jiwanya. Namun ciri orang-orang yang beriman adalah ketika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya, puan-puan sekalian. Bergetarlah dadanya, puan-puan sekalian. Sehingga kita mengetahui di manakah kedudukan kita, di manakah diri kita, apakah ketika kita baca Quran ada sesuatu di hati kita, kita rasa semakin meningkatkan keimanan kita atau tidak. Kalau tidak, maka itulah tanda hati yang mati, puan-puan sekalian. Hati-hati dengan hati yang mati. Hati yang mati tak nak lagi mendengar kebaikan, dinasihati kebaikan susah, itu ciri hati yang mati. Puan-puan sekalian boleh tengok dalam surah Al-Anfal ayat 2. Di situ ada kalimat innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini ciri hati yang hidup dalam surah Al-Anfal ayat 2. Ketika dibacakan ayat Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Puan-puan sekalian, Al-Quran tadi dibaca, kemudian kita hayati. Ada ayat-ayat yang memotivasi kita, ada ayat-ayat yang membuat kita takut dengan peringatan Allah, dengan azab Allah. Kisah-kisah orang terdahulu yang mendapatkan murka Allah, kaum Ad, Thamud, kaum Sodom, dan sebagainya. Itu mendatangkan pembelajaran yang luar biasa buat kita. Sehingga Al-Quran tidak hanya sekedar ayat yang kita baca, tapi juga kita pahami. Dan yang ketiga, hak Al-Quran, puan-puan sekalian, adalah engkau hafalkan. Hafalkan. Buat target dalam kehidupan kita, satu hari satu ayat kita hafalkan. Banyak orang bertanya, macam mana caranya supaya saya bisa menghafalkan Al-Quran? Puan-puan sekalian, 2012 saya pernah pergi ke Mekah. Dan saya berkeliling di kota Mekah untuk melihat ma'had Al-Quran. Qadar Allah, takdir Allah, ketika saya berada di salah satu tempat ma'had Al-Quran di kota Mekah, di situ sedang ada graduation 30 juzuk Al-Quran.
Puan-puan tahu tak siapa yang lulus graduation pada hari itu? Yang paling kecil umurnya adalah 7 tahun. Dia setelah menyelesaikan 30 juzuk Al-Quran. Dan yang paling besar umurnya adalah 70 tahun. Beliau telah menyelesaikan 30 juzuk Al-Quran dalam usia tuanya. Artinya adalah puan-puan sekalian, tak ada yang terlambat. Tak ada yang terlambat. Ketika kita tahu bahwa kedudukan kita tergantung dari ayat-ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, kita termotivasi untuk juga memiliki hafalan Quran di dalam diri kita, puan-puan sekalian. Kelak Al-Quran ini akan hilang nih. Akan hilang, tak ada lagi tulisan. Menjelang nanti hari kiamat. Kita kena hafalkan, puan-puan sekalian. Jangan mengatakan sudah tua, saya lupa, tak mudah untuk mengingat. Betul, tapi itulah semakin berat kita belajar, semakin berat kita hafalkan, semakin besar pula pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang yang lancar, yang bagus dalam baca Quran, dia bersama malaikat yang mulia lagi taat, kata Rasulullah. Tapi orang-orang yang tak pandai baca Quran, terbata-bata, patah-patah dalam baca Quran, mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala mengulang-ulangnya. Jadi kalau kita tengok pengalaman saya di Mekah itu, saya menjadi malu pada diri saya sendiri. Seorang nenek tua tadi menghafalkan Al-Quran di usia senjanya. Dan ternyata ada banyak keajaiban bagi orang-orang yang terbiasa dengan Al-Quran. Ramai di Indonesia saya jumpa dan saya tahu ada nenek kakek yang berusia 100 tahun lebih. Sehat badannya dan tak lupa. Ketika saya tanya sebab apa? Sehat badan, wajah selalu tersenyum, tak lupa, mampu bicara dengan baik sebab Al-Quran. Al-Quranlah yang membuat otaknya senantiasa tak lupa akan segala sesuatu. Mukjizat Al-Quran, puan-puan sekalian. Hak Al-Quran dibaca, dihayati, dipahami, hak Al-Quran dihafalkan, dan tentu saja hak Al-Quran diajarkan dan diamalkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk juga yang mengamalkan Al-Quran, puan-puan sekalian. Dan Rasulullah izinkan kita untuk kita jealous, kita iri dengan orang-orang tertentu. Siapakah orang yang sepatutnya kita iri dengannya, kita jealous dengannya? Yang pertama adalah orang yang ketika diberi harta kekayaan oleh Allah, hartanya dia dermakan, dia bagikan untuk menolong agama Allah, untuk dakwah, untuk perkara-perkara kebajikan. Kita patut iri dengan orang kaya seperti ini. Kita nak juga jadi kaya agar ketika kita kaya, kita punya harta kita bisa berikan di jalan Allah. Yang kedua, boleh kita iri dengan seseorang yang dia berilmu, dia mempelajari Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia paham Al-Quran, dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Dia mengamalkannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita patut iri dengan ahlullah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, puan-puan sekalian. Siapakah itu? Ahlullah siapa? Keluarga Allah siapa? Adalah para penghafal Al-Quran. Makanya di zaman Rasulullah, para penghafal Al-Quran sangat-sangat dimuliakan. Menjadi imam, menjadi pemimpin dari sebuah rombongan untuk berpergian, disolat terlebih dahulu. Penghafal Quran sangat dimuliakan. Jadi kalau kita jumpa pengajar Quran, penghafal Quran, kita muliakanlah mereka karena mereka adalah ahlullah, keluarga Allah yang sangat-sangat terkenal di penduduk langit. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan sampaikan pada malaikat Jibril, puan-puan sekalian. Aku mencintai si fulan, aku mencintai fulanah, maka cintai dia. Malaikat Jibril pun memberitahukan kepada penduduk langit, para malaikat-malaikat, wahai para malaikat-malaikat, Allah mencintai si fulan, Allah mencintai si fulanah, maka cintai dia. Seluruh penduduk langit mencintai hambanya Allah, kemudian penduduk bumi pun juga turut mencintai si fulan dan si fulanah ini. Maknanya adalah ketika kita berusaha untuk mencari perhatian Allah, Allah cinta kita, maka kita akan dapat semuanya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan Al-Quran. Ketika kita baca Quran terus menerus, maka kita pun akan dekat dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena yang cukup membuat saya bersedih, kawan-kawan sekalian. Saya tak tahu kalau di sini, tapi kalau di Indonesia gaji guru-guru Quran sangat-sangat rendah dibandingkan dengan gaji guru bahasa Inggris, gaji guru balet, dance dan sebagainya, gaji guru
drawing atau coloring atau sebagainya. Guru ngaji gajinya sangat-sangat sedikit. Padahal dialah ahlullah, dialah keluarga Allah. Itu sebabnya kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, para guru-guru ngaji, para penghafal Quran ini, kalau Allah saja muliakan, sepatutnya kita pun memuliakan puan-puan sekalian. Bagi dia gaji yang besar. Hormati dia, muliakan dia. Sebagaimana Allah mencintai dia, para penghafal Quran. Dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita puan-puan sekalian yang ketika sudah tahu sebuah perkara namun kita tak melakukannya. Maka artinya semakin banyak engkau belajar, semakin banyak engkau tahu, semakin banyak engkau datang ke majelis-majelis ta'lim, semakin banyak engkau baca Quran, semakin banyak ilmumu, engkau punya tanggung jawab untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ketika kita melihat orang lain bermaksiat, jangan kita katakan, ya Allah betapa buruknya orang itu. Tak, mungkin saja dia berbuat maksiat sebab dia tidak tahu, sebab kebodohannya puan-puan sekalian. Sementara kita tengok diri kita sendiri. Kita sudah tahu sebuah ilmu, kita sudah sering datang ke masjid, tapi kita masih melakukan kemaksiatan. Kita kasihani diri kita sendiri. Karena tak ada dosa bagi orang yang lupa, orang yang tak tahu, orang yang terpaksa, orang yang tak sengaja. Tak ada dosa bagi mereka. Jadi kalau kita lihat orang berbuat maksiat, kita doakan dia. Sebab mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sementara ketika kita berbuat maksiat, maka menangislah puan-puan sekalian. Termasuk diri saya. Kita melakukan sebuah perkara, sebuah maksiat. Padahal kita sudah tahu ilmunya. Contoh sederhana. Di sini ada sebagian yang sudah menikah, ada sebagian yang belum menikah. Untuk kawan-kawan yang belum menikah, Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan buruk, jalan yang sangat buruk, jalan yang sangat keji, perbuatan yang tak bagus. Tapi sudah tahu perintah Allah, jangan dekati zina. Dekati zina maknanya adalah engkau memandang laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahrammu, engkau pandang dia, itu adalah langkah mendekati zina. Engkau mendengar perbuatan-perbuatan yang sekiranya berasal dari pembicaraan-pembicaraan laki-laki yang bukan mahrammu, mendekati zina. Engkau berucap kata-kata yang tak sepatutnya engkau ucapkan pada laki-laki ajnabi, laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahrammu. Engkau mendayu-dayukan, lembut-lembutkan suaramu, itu mendekati zina. Engkau menyentuh, memegang orang yang tak halal bagimu, mendekati zina. Kakimu engkau langkahkan kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, mendekati zina. Allah tak katakan jangan berzina, Allah katakan jangan dekati zina. Kita sudah tahu ada perintah itu dalam Al-Quran. Tapi tengok betapa banyak anak-anak muda yang sekarang tak peduli lagi dengan ayat-ayat Quran. Dia berkawan dengan laki-laki tanpa ada batasnya. Tak ada lagi rasa malu pada dirinya. Dia bersahabat, dia berkawan, dia dating. Bahkan lebih teruk lagi, ada ibu ayah yang mengatakan, kenapa kau tak pergi malam ini, malam Ahad, biasa kan orang anak-anak muda suka pergi. Kenapa tak pergi malam ini, tak ada boyfriend ke, nanti jadi anak darah tua. Macam tu. Ada orang tua yang justru menyuruh anaknya untuk melakukan langkah mendekati zina. Kita sudah tahu tentang ayat tersebut, tapi kita tak dengarkan. Ada orang-orang fasik, orang-orang yang sudah tahu, tapi dia tak hiraukan perkataan Allah. Atau bagi puan-puan yang sudah menikah, Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34, wanita yang salihah, istri yang salihah, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dengan cara dia taat kepada suaminya dan menjaga diri ketika suaminya tak ada. Tapi sebagian dari kita tahu ilmunya, termasuk terkadang diri saya sedang menasihati diri saya sendiri. Terkadang kita sudah paham kita kena taat pada suami selama suami menyuruh kita pada perkara yang baik-baik. Tak boleh taat kalau suami menyuruh kita pada kemaksiatan. Tapi selama suami menyuruh pada perkara baik, kena taat. Suami katakan, saya suka istri saya berambut panjang. Hal simpel, perkara sederhana. Tapi seorang istri katakan, taklah panas. Rambut panjang panas, saya nak rambut pendek saja seperti laki-laki. Dah tak taat tuh. Hal sederhana, dah tak taat. Padahal hati-hati, laki-laki itu yang harus kita perhatikan adalah matanya ini dia kena tengok yang indah-indah. Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Memang dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu pertama adalah wanita.
Kena jaga pada pandangan matanya. Untuk laki-laki, kena jaga perutnya, maknanya adalah berikan makanan-makanan. Dan kena jaga di bawah perut, hubungan biologisnya. Kalau insya Allah memenuhi ketiga hal itu, insya Allah laki-laki menjadi laki-laki yang setia, insya Allah. Penuhi mata, penuhi perut, dan penuhi bagian bawah perutnya atau hubungan biologisnya. Yang ingin saya sampaikan di sini puan-puan sekalian, bahwa untuk mendapatkan kasih sayang Allah, berdekatlah dengan Al-Quran. Dan Al-Quran engkau amalkan, engkau tahu, engkau amalkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dengan begitu insya Allah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, insya Allah. Kemudian, bagaimana cara menambah kasih sayang Allah? Puan-puan sekalian, dalam surah An-Nur ayat 56. Puan-puan boleh tengok. Wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, wa dirikan salat, tunaikan zakat, taatilah Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dirikan salat, tunaikan zakat, taatilah Rasul. Mendirikan salat, tentu kita semua sudah paham, salatlah yang membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Salatlah yang pertama kali dihisab di hari akhir nanti, puan-puan sekalian. Dan salat itu seperti engkau berada di sebuah rumah dan di depanmu ada kolam. Sehari engkau mandi di kolam itu 5 kali, tentulah tubuhmu menjadi bersih. Begitu pula dengan salat. Sebelum salat kita berwudu. Setiap kita berwudu, kita kumur, kita cuci muka, kita cuci tangan. Seluruh dosa-dosa berguguran dari tangan kita, dari wajah kita, dari penglihatan kita yang mungkin hari itu kita buat dosa, dari kaki kita yang mungkin hari itu kita melangkahkan kaki di tempat-tempat yang haram. Dengan berwudu, semua dosa berguguran. Dan dengan salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang sholatnya baik, sholatnya khusyuk, dan paham makna sholat yang diucapkannya, maka akan membuat pribadinya menjadi pribadi yang baik, akhlak yang baik. Tapi kenapa ada orang sholat tapi akhlaknya tak baik? Kenapa dia sholat tapi koruptor? Kenapa dia sholat tapi lisannya jahat, suka menyakiti hati jiran atau hati saudara-saudaranya? Sebab mungkin dia tak khusyuk dan dia tidak paham tentang makna sholat yang dia ucapkan dalam sholatnya. Coba kita sama-sama di dalam duduk di antara dua sujud, puan-puan sekalian. Itu ada doa yang sangat dahsyat kalau kita paham maknanya. Doa yang kita betul-betul perlukan dalam kehidupan kita. Apa puan-puan doa ada duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya puan-puan sekalian? Rabbighfirli, ya Allah, maafkanlah, ampunilah aku. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Rabbighfirli, setelah kita minta ampun pada Allah, ya Allah dosaku banyak, ya Allah dosa mataku hari ini, ya Allah dosa lisanku, ya Allah dosa telingaku, ya Allah tanganku, kakiku. Minta ampun pada Allah. Setelah minta ampun, Rabbighfirli warhamni, ya Allah sayangi aku, ya Allah. Maaf, ampuni aku atas semua dosa-dosaku, ya Allah sayangi aku, ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni apa puan-puan sekalian? Tutupilah aib-aibku. Kita minta ampun pada Allah, kita minta disayang Allah. Tapi kalau aib kita dibuka oleh Allah di hadapan manusia, di mana kita letakkan muka kita ini puan-puan sekalian? Orang-orang hormat pada kita, respect pada kita, sayang pada kita. Sebab apa? Sebab Allah tutup aib-aib kita di mata manusia. Kawan-kawan kita tak tahu siapa sebenarnya diri kita. Betul tak? Orang lain tak tahu betapa banyak dosa yang mungkin kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Orang itu tak tahu. Sebab itu mereka respect pada kita. Kalau Allah sudah buka semua aib kita di hadapan manusia, maka niscaya tak ada seorang pun yang nak berkawan dengan kita, puan-puan sekalian. Tak lagi mereka respect pada kita. Hitam diri kita ini, kotor bau diri kita ini, puan-puan sekalian. Maka kita katakan pada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni. Tutupi aibku wahai Allah. Wajburni warfa'ni. Apa kawan-kawan sekalian? Tinggikan derajatku. Sudah ditutup aibnya oleh Allah, kita minta, ya Allah tinggikan derajatku wahai Allah. Dengan ditinggikan derajat oleh Allah, kita dicintai, manusia dicintai oleh Allah dan penduduk langit. Tinggikan derajatku wahai Allah.
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, berikan rizki kepadaku. Rizki macam-macam puan-puan sekalian. Rizki tak hanya sekedar harta. Kesehatan rizki, suami baik rizki, anak-anak sehat, anak-anak berjaya rizki, jiran yang baik adalah rizki. Berikan rizki kepadaku. Kalau Allah berikan kita rizki berupa harta, harta membuat kita mudah beribadah kepada Allah. Oleh karena itu biasanya kemiskinan membuat dekat dengan kekufuran. Kefakiran, kemiskinan biasa membuat orang-orang dekat untuk kafir, untuk kufur, tidak lagi beriman kepada Allah. Tapi orang-orang yang diberi kelapangan harta, dengan harta dia akan semakin mudah beribadah kepada Allah. Naik haji mudah, pergi umrah mudah, sholat dengan telekung yang lembut, yang wangi. Kita minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang diberikan oleh Allah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahai Allah, tunjukilah aku ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Puan-puan dalam sholat, puan-puan sering katakan apa? Ihdinas siratal mustaqim, betul tak? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, wahai Allah. Karena terkadang kita manusia nih, kadang kita lurus, kadang kita bengkok, kadang kita berbelok, kadang kita berbuat baik, esok kita buat maksiat. Kita buat baik lagi, besok kita buat maksiat lagi. Hari ini kita buat perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, besok kita berbuat perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya petunjuk dari Allah lah yang membuat kita bisa lurus dalam menjalani setiap episode dalam kehidupan ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus wahai Allah. Wahdini wa'afini, berikanlah kami, berikanlah saya kesehatan. Percuma Allah ampuni kita, Allah sayang kita, Allah tutup aib kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita rizki, Allah berikan harta kekayaan. Tapi kalau sakit macam mana? Tak bisa buat apa-apa. Berikan kesehatan ya Allah, dengan tubuh yang sehat ya Allah, saya bisa berbuat amal kebaikan. Dengan tubuh yang sehat saya bisa datang ke masjid untuk belajar tentang ilmu-ilmu agama. Dengan tubuh yang sehat saya bisa sholat malam, saya bisa sholat dengan berdiri, dengan tegak, dengan khusyuk. Minta kesehatan kepada Allah puan-puan sekalian. Terkadang kita ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang ketika diberi kesehatan lupa pada Allah. Diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, lupa pada Allah. Maka Allah beri dia sakit. Dengan sakit dia kembali kepada Allah. Kadang Allah cara untuk memberikan ujian kepada hambanya adalah sebagai sebuah peringatan. Diberi senang, diberi bahagia, tak ingat padaku. Aku beri susah lah, aku beri sakit lah, supaya kau kembali menangis merintih kepadaku. Betapa banyak orang-orang yang sakit, yang kemudian dengan sakitnya dia dekat kepada Allah. Dengan sakitnya menjadi jalan hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakit apabila sabar menjadi pengugur dosa, puan-puan sekalian. Dibandingkan dengan mati yang mendadak. Orang ini belum sempat bertobat kepada Allah, ahli maksiat, lebih teruk daripada orang yang Allah berikan sakit, lalu orang itu bersabar dengan sakitnya dan menjadi jalan hidayah baginya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menguji setiap hambanya sampai kita semua kembali kepada Allah tanpa dosa, puan-puan sekalian. Baik, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Allah, maafkan saya, maafkan semuanya wahai Allah. Dalam duduk di antara dua sujud saja, banyak doa yang tanpa kita sadari, puan-puan sekalian, adalah doa yang betul-betul kita inginkan dalam kehidupan ini. Namun sebab tak paham seseorang terhadap makna doa itu, sehingga sholatnya pun cepat-cepat dia baca. Rabbi fili warhamni, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setiap katanya, setiap kalimatnya betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menasihati diri saya sendiri. Terkadang mungkin kita lalai, terkadang mungkin kita buru-buru dan sebagainya. Tapi kalau kita paham makna tentang duduk di antara dua sujud saja, kita akan khusyuk sekali untuk bisa beribadah kepada Allah. Paham bacaan sholat dan paham makna gerakan sholat. Kenapa kita dimulai sholat dengan takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian kita ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, salam.
Diawali dengan takbiratul ihram, kita beribadah hablum minallah, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi hablum minan nas. Ternyata adalah agama kita menyuruh kita berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, diakhiri dengan salam, berikan keselamatan untuk kanan kiri engkau. Makna gerakan sholat, kalau kita paham, kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Selain kita paham arti dari sholat, bacaan sholat tersebut, rukuk dan sujud, apa maknanya? Rukuk menunjukkan betapa engkau tunduk, patuh kepada Allah. Dan sujud menandakan engkau begitu dekat kepada Allah. Tak ada orang yang bisa dekat pada Allah sebelum dia patuh, tunduk dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu rukuk dulu baru sujud. Maknanya adalah engkau ingin akrab pada Allah, engkau ingin dekat pada Allah, patuh dulu terhadap perintah-perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Seperti wanita-wanita Ansar di zaman dulu, ketika mendengar perintah untuk berjilbab, bertudung, tak banyak tanya, tak banyak ini fungsinya apa, ini gunanya apa, ini manfaatnya apa. Perintah dari Allah pastilah baik. Akhirnya mereka ambil kain-kain mereka tutup kepala mereka tanpa banyak tanya. Sebagian dari masyarakat, orang-orang zaman sekarang, ketika ada perintah dari Allah banyak tanya tapi tak dikerjakan. Dia sudah tahu dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ada perintah wanita-wanita beriman untuk menutup auratnya dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yufraqna fala yudhain. Wahai Nabi, katakan pada istri, katakan kepada anak-anak, dan katakan kepada istri orang-orang beriman, mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, jubah ke seluruh tubuh, supaya kamu mudah dikenal sehingga tak diganggu. Tengok itu puan-puan sekalian, ketika kita mendirikan sholat, memahami maknanya, membaca Al-Quran, memahami maknanya, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 56. Berikutnya, bagaimana cara membuat kita bisa menjadi orang yang bertambah kasih sayang Allah kepada kita? Perhatikan surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kisah ini saya ceritakan agar bisa menjadi hikmah dan pembelajaran. Di Indonesia, saya memiliki rumah tahfiz puan-puan sekalian. Ada sekitar, kalau di total dari 2016 ada sekitar 60 orang. Yang nanti akan datang sekitar 70 orang lagi. Dan mereka belajar Quran gratis, free di rumah tersebut selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun, untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran. Kenapa saya bagikan mereka free belajar di situ? Semua makan, tempat tinggal, belajar, mereka free dari kalangan duafa. Sebab ibu saya memiliki cita-cita, puan-puan sekalian, agar ada anak-anaknya yang hafal 30 juz Al-Quran. Tapi dalam keluarga kami belum ada satupun yang selesai 30 juz Al-Quran. Ketika saya tanya pada ibu saya, ibu nak Oki lakukan apa yang belum tercapai, yang belum terwujud? Ibu nak Oki buat apa? Kalau Oki mampu, Oki lakukan. Ibu saya katakan, ibu tak ingin apa-apa, hanya satu saja. Ibu ingin ada anak keturunan ibu yang hafal 30 juz Al-Quran. Sebab saya menyadari saya belum mampu, puan-puan sekalian. Maka singkatnya, saya ingin ikut mengambil pahala dari para penghafal Quran. Ingat, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah. Sebab itu saya memberikan beasiswa, scholarship. Mereka tinggal gratis. Sebab apa? Sebab saya dan ibu saya dan keluarga kami mengharap betul pahala-pahala dari setiap bacaan ayat suci Al-Quran yang mereka dapat, yang mereka bincangkan. Yang ingin saya bagi tahu kepada puan-puan sekalian, anak saya sedang bersekolah, 2 anak saya sudah mulai sekolah internasional tahfiz. Tahfiz itu tentu bayarnya tidak murah sebab internasional. Dan saya tak pernah bayar uang sekolah, sebab saya lupa. Dan cikgu-cikgu dalam sekolah, pengurus sekolah tak pernah bagi tahu saya kena bayar berapa. Jadi saya masukkan anak saya dalam sekolah, lepas itu saya lupa, betul-betul lupa, tak bayar. Adalah mungkin 1 tahun saya tak bayar, sebab orang di sekolah tuh tak tanya sedikit pun pada saya.
Sampai suatu ketika betul-betul saya sadar, saya datang ke sekolah untuk mengambil report anak-anak saya. Kemudian saya katakan, pastilah sudah berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Tak tahulah mungkin dalam berbelas-belas ribu ringgit saya kena bayar, atau berpuluh ribu ringgit saya kena bayar. Puan-puan tahu tak apa yang terjadi ketika saya tanya berapa puluh ribu ringgit yang harus saya bayar buat anak saya betul-betul minta maaf, saya akan bayar semuanya. Lalu cikgu dan pemilik sekolah itu mengatakan, tidak Puan Oki, memang dari anak ini masuk, anak-anak Puan Oki, anak-anak pertama sampai anak-anak seterusnya, kalau Puan Oki dapat anak yang banyak, dari toddler, preschool, sampai nanti high school, kami bagi free, tak payah bayar. Puan-puan tahu tak maknanya apa? Saya buang uang saya di sini, Allah bagikan lewat jalan yang lain. Saya buang uang saya untuk sekolahkan anak-anak duafa, Allah bagi anak-anak saya pun free untuk belajar. Ini bentuk dari rahmat Allah. Makanya kalau dalam agama kita ini agak berbeda. Kalau sering kita lihat dalam kehidupan kita nak kaya menabung. Tapi dalam agama kita nak kaya bersodakoh. Betul tak? Kita nak kaya, kita keluarkan. Dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbah, dan seterusnya. Kawan-kawan boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, nanti kawan-kawan lihat. Siapapun yang berinfak di jalan Allah, ibarat satu biji kemudian menjadi tujuh butir, kemudian menjadi masing-masing butir itu menjadi 100 biji. Maknanya adalah infak, kebaikan yang kau lakukan di jalan Allah akan berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Tidak ada orang yang miskin dengan bersedekah, kawan-kawan sekalian. Ketika kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah, memang dalam logika manusia tak masuk lah. Kita buang uang kita pasti miskin. Tapi tak. Allah membuktikan janjinya. Kalau kita ikhlas lillah karena Allah bantu dengan cara-cara lain. Mungkin Allah tak bagi harta, tapi Allah bagi kesehatan pada diri kita. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Mungkin saja, misalnya puan-puan sekalian berada di jalan, tiba-tiba kereta puan-puan semua ditabrak seseorang, tapi puan-puan selamat. Tak terjadi apa-apa. Mungkin saja Allah selamatkan puan-puan sebab sedekah yang puan-puan berikan di hari-hari yang lalu. Mungkin seperti itu puan-puan sekalian. Kalau puan-puan tak buang, tak sedekah di jalan Allah, mungkin puan-puan sudah teruk, sudah masuk hospital, mungkin. Makanya kalau kita diberi musibah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Tak seberapa teruk, tak seberapa buruk. Sebab mungkin ada kebaikan kita. Dengan kebaikan kita itu Allah jaga kita. Tapi kalau kita tak berbuat baik, kita pelit, kita tak berinfak di jalan Allah, mungkin kita lebih teruk lagi. Oleh karena itu di sini dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada satu kisah lagi kawan-kawan sekalian. Sebetulnya agak masih panjang nih, tapi tak apa. Ada satu kisah tentang orang-orang yang terjebak di dalam batu. Puan-puan pernah dengar tak kisahnya? Orang-orang yang terjebak di dalam gua, orang-orang yang terjebak di dalam gua, bukan Ashabul Kahfi. Tapi ini yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana kebaikan seseorang mampu membuat rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepadanya. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Al-kisah 3 orang berjalan-jalan di tengah gurun pasir. Tiba-tiba secara mendadak ada hujan badai turun. Mereka kena berlindung, berteduh dalam sebuah tempat. Mereka tengok ada gua, mereka masuk ke dalam gua tersebut. Hujan semakin kuat. Kemudian ada batu yang sangat besar, batu itu jatuh dan menutup pintu gua. Gelap. 3 orang ini berkata, apa yang harus kita lakukan? Tak mungkin kita mati di tempat ini. Kalau kita mati di dalam gua ini, tak ada seorang pun yang tahu kita berada di sini. Bagaimana dengan istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita? Kita tak boleh mati di tempat ini. Maka mereka pun mendorong batu tersebut, puan-puan sekalian. Ternyata batu tersebut tak nak bergerak. Mereka dalam keadaan gelap dan dalam keadaan panas, berjam-jam berada di gua tersebut. Lalu akhirnya mereka pun mulai berpikir,
Mudah-mudahan Allah boleh memberikan kasih sayangnya, boleh tolong kita melalui wasilah kebaikan yang kita lakukan. Maka orang pertama pun mengatakan, ya Allah, aku adalah seorang anak yang sangat mencintai dan patuh kepada ibu bapakku. Birrul walidain, aku betul-betul bakti kepada ibu bapakku, dan aku lakukan itu betul-betul karena lillah, karena wahai Allah. Setiap malam aku berikan susu di samping katil ibuku. Dan kalau ibuku tertidur, aku tak nak bangunkan. Aku terus pegang susu itu sampai ibuku bangun di pagi harinya. Supaya ibuku begitu bangun, aku bisa langsung memberikan air supaya ibuku tak merasa haus. Kalau kau nilai itu sebagai sebuah perbuatan karenamu ya Allah, lillah karenamu ya Allah, tolong aku ya Allah, buat kebaikan yang aku lakukan ini, tolong berikan kasih sayangmu untuk menggeser batu ini. Dan Allah menilai itu perbuatan yang dilakukan ikhlas lillah, maka Allah geser sedikit batunya. Mulai terlihat sedikit cahaya, kawan-kawan sekalian. Tapi tak cukup juga, mereka dorong batu tak bisa keluar juga. Orang kedua mengatakan, ya Allah, aku pernah berbuat baik wahai Allah. Aku pernah sangat-sangat mencintai seseorang ya Allah. Suatu ketika wanita tersebut datang kepadaku dan ingin meminjam uang kepadaku karena ia memiliki sebuah keperluan yang sangat mendesak dan sangat penting. Lalu aku katakan, aku boleh saja membagimu uang, tapi kau harus bersamaku terlebih dahulu. Lalu ketika aku sudah bersama dengannya, ketika wanita ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah dengan perbuatan zina yang hendak engkau lakukan padaku. Aku betul-betul ketakutan wahai Allah. Di depanku adalah seorang wanita yang sudah lama aku cintai, yang sudah sangat ingin aku bersama dengannya. Aku tinggalkan dia sebab aku takut padamu ya Allah, sebab aku lebih memilihmu ya Allah. Kalau kau nilai perbuatan menjauhi zinaku ini adalah lillah karenamu, tolong berikan kasih sayangmu padaku wahai Allah. Dan Allah menilai perbuatan itu lillah karena Allah, maka digeser lagi batunya oleh Allah sehingga boleh tampak banyak cahaya. Tapi mereka tak bisa lagi keluar. Sampai orang ketiga mengatakan, ya Allah, berikan kasih sayangmu wahai Allah. Aku pernah melakukan sebuah kebaikan ya Allah. Dulu aku pernah memiliki anak buah pegawai, seorang pekerja. Tapi pekerja itu tak mengambil gajinya. Gaji itu aku belikan hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Sampai bertahun-tahun kemudian hewan ternak itu menjadi sangat banyak. Karena mereka terus berkembang biak, mereka lahirlah hewan-hewan lainnya. Sampai pada suatu hari pekerja itu datang dan meminta gajinya. Maka aku berikan seluruh hewan-hewan ternak itu tanpa sisa. Tak aku sisakan untuk diriku, ku berikan kepada seluruh pekerjaku. Kalau kau nilai ini adalah sebuah kebaikan ya Allah, bagikanlah kasih sayangmu, rahmat kepada kami wahai Allah. Dan Allah singkirkan batu itu, mereka bisa keluar dari batu itu. Dari sini kita bisa melihat hikmah dan pembelajaran, puan-puan sekalian. Lewat semua amal kebaikan yang kita lakukan, kita bisa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, 8 menit lagi. Baik, teman-teman sekalian, sebetulnya masih panjang, tapi saya kena selesaikan dalam 7 menit lagi. Bentuk kasih sayang Allah bisa kita dapatkan dengan cara membaca Quran. Kita menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, kita menjadi orang-orang yang banyak mentaati Allah dan Rasulnya. Dan hati-hati teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa banyak dari kita yang tak menyadari ini bentuk kasih sayang Allah kah atau ini istidraj? Istidraj tahu tak teman-teman sekalian? Istidraj itu maknanya adalah jebakan. Jebakan itu maknanya adalah Allah beri kita kebahagiaan, Allah beri kita kesenangan, tapi kita tak beribadah kepada Allah. Kita tak sholat, kita tak berdoa, kita tak melakukan hal-hal yang, kita tak puasa, tak melakukan perkara-perkara wajib, tapi Allah tetap berikan kita kesenangan. Apakah itu bentuk kasih sayang Allah atau bentuk azab Allah? Maka dalam agama kita ada dikenali dengan istilah istidraj. Istidraj artinya adalah hati-hati. Ketika Allah berikan engkau semua kebaikan dan kebahagiaan,
namun kau tak bersyukur kepada Allah. Bersyukur maknanya adalah kau berterima kasih dengan beribadah kepada Allah, dan kau melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan tidak melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau Allah sudah berikan semuanya tapi kau tak beribadah kepada Allah, tak tunduk, tak sujud kepada Allah, maka Allah sedang melakukan makar. Makar maknanya adalah tipu daya. Maknanya adalah itulah azab Allah sesungguhnya. Sebab apa? Sebab semua kelalaianmu akan Allah kumpulkan dan Allah akan balas semuanya nanti di hari akhir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan saya tak payah sholat, saya tak payah bayar zakat, saya tak payah pergi haji walaupun saya mampu, Allah sudah bagikan semuanya pada saya, itulah istidraj yang Allah berikan untukmu. Dan ini sangat-sangat membahayakan bagi diri kita. Oleh karena itu puan-puan sekalian, dalam surah Ibrahim ayat 7, puan-puan bisa lihat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inni adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat, Allah akan bagikan kasih sayang. Maka salah satu yang bisa menambah kasih sayang Allah, nikmat Allah adalah banyak-banyak bersyukur. Dan sebaliknya, barang siapa yang tak pernah bersyukur kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. Maka patutlah Rasulullah katakan wanita paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah. Sebab apa? Ini baru tak bersyukur dengan suami, apalagi kalau tak bersyukur dengan Allah. Sebab apa kata Rasul? Sebab ada seorang istri yang tak bersyukur dengan suaminya. Dia tengok suaminya buat satu kesalahan, maka dia katakan suamiku tuh teruk, buruk, tak ada kebaikan sedikit pun dengannya. Dia lupa semua kebaikan suaminya yang lain. Kata Rasul, inilah yang menyebabkan banyak perempuan masuk ke dalam neraka Allah karena tak pernah bersyukur. Dia banding-bandingkan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang lain. Dia katakan suaminya tak baik, dia puji-puji suami orang lain, tak qanaah dalam kehidupannya. Itu baru saja tak bersyukur pada suami, apalagi tak pernah bersyukur kepada Allah. Allah berikan kebaikan untuk kehidupan kita, kasih sayang yang Allah berikan, tapi kita sombong, tak nak berdoa dengan Allah, tak nak sujud. Wajah kita wajah yang mulia. Ketika tak nak sujud menunjukkan betapa sombongnya diri kita, puan-puan sekalian. Maka makna sujud adalah kita menyerah, tunduk, kita rendahkan. Kita letakkan wajah kita yang mulia ini sama dengan bagian belakang kita, puan-puan sekalian. Artinya apa? Kita menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersujud, banyak-banyaklah bersyukur. Dengan begitu insya Allah, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Baik puan-puan sekalian, tinggal 4 menit, 3 menit lagi ternyata. Puan-puan sekalian, pada hari ini saya membawa buku yang saya tulis di tahun 2017. Judulnya adalah Sebentang Kearifan dari Barat. Maknanya adalah banyak kebaikan, wisdom from the West. Banyak kebaikan, kebajikan, kebijaksanaan dari dunia Barat. Saya tulis di tahun 2017 semasa saya mendapatkan student exchange untuk belajar Islam di Germany dan di Australia, juga di Spain. Kawan-kawan sekalian, royalti disumbangkan untuk pembangunan masjid di Sevilla, Spain, Andalusia. Saya akan terangkan kenapa royalti buku ini diberikan kepada pembangunan masjid di sana. Hashtag di sini adalah A Tile for Seville. Kawan-kawan boleh tengok YouTube nanti, A Tile for Seville. Karena ada public figure dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kami bersama-sama pergi ke Spain, ke Andalusia, untuk membuat film dokumenter untuk disaksikan orang seluruh dunia agar mereka mau bersama-sama membina masjid di kota Sevilla, Spain. Yang ingin saya ceritakan pada kawan-kawan semua secara singkat saja, Spain dulu namanya adalah Andalusia. Spain, Portugis, dan setengah Prancis dulu namanya Andalusia. Islam pernah berjaya selama 800 tahun di sana, puan-puan sekalian. Namun sebab kerakusan, ketamakan, ketidaktaatan orang-orang kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka tak mendapatkan kasih sayang Allah, Islam pun hancur, lenyap, hilang, tak bersisa di Andalusia. Sebuah tempat yang memiliki peradaban Islam tertinggi di dunia ketika itu, melahirkan banyak ilmuwan, banyak sekali orang-orang pandai. Namun Islam tak bersisa. Masjid-masjid yang megah, istana-istana hancur. Masjid-masjid, ada Masjid Cordoba yang dulunya puluhan ribu orang bersujud di masjid itu. Sekarang kalau puan-puan pergi ke Spain, Andalusia, tak boleh satu orang pun bersujud di tempat itu. Padahal kita tengok masih ada mihrab-mihrab, masih ada bentuk-bentuk seperti masjid, tapi masjid dijadikan sebagai tempat ibadah orang lain dan masjid dijadikan sebagai museum.
Di sebuah kota di Spain bernama Sevilla atau Sevilla bahasa Inggrisnya, Muslim di sana 100.000 orang, puan-puan sekalian, dan Muslim terus bertambah di Europe. Sebab apa? Sebab banyak pemberitaan negatif mengenai Islam di Europe. Islamofobia sangat kuat, mereka mengatakan Islam terorisme dan sebagainya, membuat orang-orang curious apa sebenarnya yang Islam ajarkan. Makanya dalam peristiwa World Trade Center WTC tahun 2001, ketika orang-orang mengatakan umat Islamlah yang menghancurkan gedung-gedung tersebut, puan-puan tahu tak apa yang terjadi? Begitu banyak orang masuk Islam pada saat itu, sebab setelah peristiwa itu orang-orang penasaran, orang-orang ingin tahu apa sebenarnya Islam. Maka buku bestseller yang dibeli adalah Al-Quran dan sirah-sirah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam Al-Quran dan surah tak ditemukan kata terorisme atau pembunuhan secara keji, mereka pun pada akhirnya memasuki Islam. Karena Islamlah agama yang paling sempurna mengajarkan semua hal dalam kehidupan ini. Umat Islam terus bertambah hingga hari ini, kawan-kawan sekalian. Namun di sebuah kota bernama Sevilla tidak ada masjid. Itulah yang membuat kami Muslim Malaysia, Singapura dan Indonesia, kami bersama-sama untuk berusaha untuk membina masjid di sana dengan mengajak orang untuk berdonation. Dan buku ini banyak sekali kisah tentang Muslim-Muslim di Germany, bagaimana mereka sebagai kaum minority, tapi mereka teguh, kokoh, kuat dalam belajar, kuat dalam membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita kena jealous dengan mereka. Buku ini ada di depan masjid, puan-puan silakan kalau nak beli silakan. Saya rasa mungkin dalam harga buku RM35 dan juga saya mengajak kawan-kawan semua untuk menderma karena nanti akan ada kawan-kawan yang mungkin berkeliling untuk pembangunan dan dakwah Masjid Al-Ridwan Hulu Kelang ya. Jadi akan adik-adik kita ini Masya Allah, adik-adik kita akan berkeliling, adik-adik kita akan meminta harta terbaik dari puan-puan sekalian. Sambil kita menunggu adik-adik kita, lepasnya kita akan berdoa dan kita akan selesaikan hari ini. Berikan harta terbaik kita di jalan Allah, puan-puan sekalian. Ada seorang tabi'in, saya lupa namanya. Seorang tabi'in ini dimasakkan oleh istrinya halwa, makanan yang sangat-sangat sedap dan sangat mahal. Tiba-tiba baru nak masak, masakan itu tak setiap saat dibuat sebab makanan itu mahal. Tiba-tiba di luar rumah ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu rumah. Tabi'in ini pun membuka pintu rumah tersebut. Ternyata adalah orang gila. Orang gila ini dengan tubuhnya mengatakan nak makan macam itu. Akhirnya tabi'in ini memberikan halwa, makanan yang sedap itu, satu pinggan kepada orang gila. Orang gila bukannya makan satu roti, satu halwa saja, tapi dia makan semuanya sampai satu pinggan habis. Lepas tu namanya orang gila, lepas dia makan, dia buang pinggan tu, lepas tu dia pergi begitu saja tanpa ucapkan terima kasih sedikit pun. Anak dari tabi'in ini mengatakan, "Wahai ayah, kenapa kau berikan halwa ayah? Halwa ini adalah makanan sangat-sangat mahal. Kita pun tak memakannya setiap hari. Ibu memasaknya dengan sangat susah. Orang gila itu tak tahu nilai makanan mahal. Ayah bagi saja roti murah, orang gila itu tetap makan. Kenapa ayah berikan makanan mahal pada orang yang tak mengerti nilai itu?" Apa kata ayahnya? Tabi'in ini mengatakan, memang orang gila itu tak paham tentang nilai yang kita berikan, tapi Allah mengetahui nilai yang kita berikan. Allah mengetahui bahwa tabi'in ini memberikan harta terbaiknya untuk orang gila yang tak paham apa-apa ini. Jadi puan-puan sekalian, silakan berikan harta terbaik kita di jalan Allah. Kita minta berbagai macam kepada Allah. Kenapa kita pelit sekali untuk berderma di jalan Allah? Uang yang akan dikumpulkan pada hari ini digunakan untuk dana pembangunan dan dakwah Masjid Al-Ridwan Hulu Kelang. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau uang itu nanti digunakan untuk bangun mihrab lagi kah, atau untuk beli sejadah lagi kah, sepanjang ada orang yang sholat di situ, sepanjang ada orang yang
belajar di situ, itulah Puan mendapatkan amal jariahnya insyaallah. Teman sekalian, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada hari ini. Tentu kita menginginkan perjumpaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul di tempat-Mu ini, wahai Allah. Kami berkumpul di rumah-Mu ini, wahai Allah, dengan mengharapkan ridha dan kasih sayang dari-Mu, wahai Allah. Catatlah ini sebagai sebuah amal kebaikan bagi kami, ya Allah. Terangi hati-hati kami dengan ilmu-Mu, wahai Allah, dan mudahkanlah kami dalam mengamalkannya, ya Allah. Berikan cahaya pada mata kami, ya Allah. Berikan cahaya kepada lisan kami agar kami berucap yang baik-baik, ya Allah. Berikan cahaya pada telinga kami. Berikan cahaya pada hati kami. Berikan cahaya kepada tangan kami dan berikan cahaya kepada langkah kaki kami, ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni semua dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah, yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah, yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya Allah. Ampuni kami yang mungkin kami lalai dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Lalai dalam mengikuti firman-Mu, wahai Allah. Ampuni kami dengan semua kebodohan-kebodohan yang telah kami lakukan, ya Allah. Wahai Allah, ampunilah kami sebagai istri yang mungkin kurang berbakti, kurang patuh kepada suami kami, ya Allah. Ampunilah kami yang mungkin belum bisa menjadi istri yang sempurna untuk suami kami, ya Allah. Ampunilah kami yang mungkin belum menjadi istri yang melayani suami kami dengan sepenuh hati, wahai Allah. Ampuni kebodohan kami, ya Allah, yang masih saja belum mengerti bahwa ketika kami wafat nanti, ridha suamilah yang membuat kami masuk ke dalam syurga-Mu, wahai Allah. Yang mungkin saja akibat kebodohan kami melalaikan jalan untuk menuju kepada syurga-Mu, ya Allah. Padahal Rasul katakan yang sholat 5 waktu, melakukan sholat wajib, melakukan puasa-puasa wajib di bulan Ramadan dan taat kepada suami, bisa masuk pintu syurga dari mana saja. Akibat kebodohan kami lalai untuk berbakti, untuk melayani suami kami dengan baik. Ampuni kami, wahai Allah. Ampuni dosa kami, wahai Allah, sebagai seorang ibu yang mungkin tidak amanah, ya Allah. Yang mungkin lalai dalam mendidik dan kurang sabar untuk menghadapi anak-anak kami, ya Allah. Mereka lahir dalam keadaan fitrah, ya Allah. Kamilah yang menjadikan dia Nasrani. Ampunilah kesalahan kami yang membuat anak-anak tak berdosa itu, ya Allah. Mungkin ingkar kepadamu, ya Allah, sebab kelalaian kami, ya Allah. Padahal Kau katakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasul hijarah. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ampunilah kami, ya Allah. Ilhamkanlah kepada kami, bagikanlah kepada kami kekuatan kesabaran untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat dan menjadi generasi-generasi yang hebat, wahai Allah, yang membanggakan Engkau dan Rasul-Nya, wahai Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang mungkin belum menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibu bapak kami, ya Allah. Ampuni kami yang mungkin kami bersuara keras, padahal Kau katakan wala taqulahuma uff. Kau katakan jangan berkata kasar kepada kedua orang tua kami, namun tetap saja kami berkasar-kasar kepada kedua orang tua kami. Kami sibuk cari syurga di luar, wahai Allah. Kami lupa ada syurga di rumah kami sendiri, di telapak kaki ibu kami. Maafkan kami, ya Allah, yang telah durhaka kepada ibu kami, kepada bapak kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ampuni suami kami, ya Allah. Suami yang telah bekerja keras memberikan nafkah kepada kami, berikan kesehatan, kekuatan kepada badannya, ya Allah. Berikan petunjuk kepadanya agar mengerjakan perkara-perkara yang baik, ya Allah. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami, wahai Allah, yang mungkin di usia senjanya, ya Allah, yang telah keriput dan banyak uban di kepalanya, ya Allah, yang mungkin belum sempurna beribadah kepadamu, wahai Allah. Ampuni mereka. Kasih sayanglah mereka, wahai Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kami kecil. Wahai Allah,
untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terangkanlah kuburnya ya Allah. Letakkan di sisimu yang mulia wahai Allah. Berikan kedudukan terbaik di sisimu ya Allah. Jagalah kehidupan kami ya Allah. Berikanlah kami ilmu ya Allah, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan Engkau kembalikan kami pada jalan kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Kau yang membolak-balikan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pendamping kami sebagai penunjuk mata hati bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik puan-puan sekalian, terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah telah selesai perjumpaan kita hari ini. Saya mohon, karena saya tahu ini malaikat-malaikat, tolong khusus doakan anak-anak saya, Maria, Khadijah, Ibrahim, agar menjadi seseorang penghafal Quran dan berakhlak Quran, juang untuk menolong agama Allah insyaAllah. Kita jumpa lagi, kalau tak di dunia, di syurganya Allah. Amin. Bagi tahu Allah lah kalau saya tak ada di syurga. Bagi tahu kepada Allah kalau puan-puan masuk syurga. Kita pernah berada dalam masjid ini bersama-sama. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hoki. Saya minta puan-puan kekal di sini ya, kerana kita akan bersama dengan Dr. Robiah Hamzah ya, dan saya dalam proses berbincang dengan doktor untuk mengadakan satu sesi khas, mungkin dalam 4 atau 6 sesi, khususnya untuk program-program mengubat hati lah. Jadi kepada mereka yang belum pernah mendengar kuliah bersama Dr. Robiah, saya minta jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan sambung terus dengan pengisian daripada Dr. Robiah Hamzah.